Yang jelas ada kerinduan orang pada pemimpin. Sampai tadi saya lihat makamnya Pak Habibie masih didatangi orang, monumen yang ada di Parepare bahkan jadi semacam tempat pariwisata, dan orang lupa monumen yang dibuat oleh Pak Jokowi itu SMK itu. Jadi lenyap. Itu menandakan bahwa sesuatu yang dibuat-buat akhirnya ditinggalkan begitu aja. Jadi dalam gegap gempita SMK terus ada peristiwa kedukaan, dan fokus orang kembali pada hal yang otentik, yaitu kemampuan leadership itu. Nah, itu yang saya anggap kita selalu ingin agar supaya pemimpin kita diingat karena kecerdasan dia. Legacy yang dia tinggalkan betul-betul sesuatu yang otentik, bukan rakitan gitu. SMK itu kan rakitan itu, ini tidak diproduksi dari dalam otentik seseorang. Leader artinya dia mesti otentik supaya dikenang. Kalau leadernya palsu ya ngoceh-ngoceh pencitraan, itu juga begitu ada berita yang lebih dramatis, lebih otentik, hilang dia sebagai berita. Namun juga ibu kota juga hilang sebagai berita kan, karena nggak otentik. Nah itu dia tuh. Jadi negeri kita kan punya memori kolektif tentang sesuatu yang jadi tonggak sejarah tuh. Sekarang kita kesulitan, misalnya Pak Jokowi nanti 2024 selesai, tapi orang mencari tonggak sejarahnya apa? Kan nggak bisa dibilang tonggak sejarahnya adalah infrastruktur. Semua orang bisa bikin infrastruktur dan nggak ada yang unik dengan infrastruktur kan. Tonggak sejarahnya soal demokrasi, justru indeks demokrasi kita turun di dalam periode kepemimpinan Pak Jokowi itu. Kebebasan pers juga turun itu. Jadi sulit kita untuk membuatkan beliau semacam kenangan. Karena kesulitan itu mulai terlihat sekarang, maka orang tiba-tiba mengenang Pak Habibie, yang walaupun pada waktu masa pemerintahannya penuh dengan kontroversi. Kita masih beri kritik terhadap kebijakan ekonomi Habibie yang padat teknologi dan menyebabkan APBN bolong. Tapi orang akhirnya menganggap, ya tapi Pak Habibie memulai satu era di mana kemerdekaan berpikir diaktifkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dari situ kemudian terhubung lagi dengan semacam keahlian beliau untuk membawa Indonesia ke era teknologi maju yang pada zaman itu mungkin secara ekonomi tidak memungkinkan, tapi paling nggak ide dia tentang 4.0 itu sudah dimulai kan. Nah, sekarang Pak Jokowi ya 4.0 sebagai semacam jualan kecap, karena nggak ada implikasi terhadap kemampuan bangsa ini untuk menghasilkan knowledge, apalagi imajinasi. Itu sulitnya, saya masih cari cara. Kalau beliau misalnya satu waktu selesai masa jabatan terus jalan-jalan di mall gitu, akan disapa sebagai apa itu? Lalu orang ingin agar supaya kita ingat periode ini sebagai periode infrastruktur. Loh, 10 tahun ke depan orang bahkan mungkin sedang membongkar infrastruktur, karena dunia nggak memerlukan lagi semen gitu kan. Jalan tol kan bisa dibongkar, di Korea jalan tol dibongkar, di Jepang dibongkar, di Amerika jalan tol ditelantarkan kan. Itu tidak bisa dijadikan semacam monumen keberhasilan seseorang. Sesuatu yang diingat orang, sesuatu yang konseptual, yang membekas dan berjangkauan jauh sebagai tempat orang mencari imajinasi. Pesawat terbang jelas imajinasi orang, sampai sekarang orang butuh pesawat terbang gitu. Pindahin ibu kota misalnya, itu juga sulit tuh Hers, karena saya bayangkan misalnya ibu kota pindah, seandainya pindah itu di tahun pertama dianggap sebagai legacy. Tahun kedua dunia maki-maki sebab efek lingkungan mulai terjadi tuh, kerusakan paru-paru Kalimantan. Jadi dia dianggap sebagai legacy yang buruk justru oleh dunia tuh. Nah itu pentingnya kemampuan berpikir konseptual harus ada pada pemimpin gitu, supaya dia tidak sibuk dengan soal-soal teknikalitas, mencari pencitraan pada soal-soal yang sangat pragmatis. Pragmatisme itu paling mudah dilupakan. Jadi balik pada tadi tuh, bangsa ini memang sebetulnya lagi diuji, tapi kematian, kepergian Pak Habibie menerangkan pada kita bahwa kita punya memori untuk diucapkan ulang itu, yaitu penghormatan pada pemimpin karena dia dalam kontroversi apapun meninggalkan sesuatu yang otentik. Sebagai orang yang fokusnya kabur gitu, kalau lensa itu artinya apa yang mau ditangkap dengan gerak kamera itu. Mungkin orang akan anggap ya Pak Jokowi kan dikenang dengan di dalam satir orang pelangak-pelongoknya kan nggak enak kan, atau akan dikenang dengan kemampuannya untuk masuk gorong-gorong. Jadi kalau kita taruh di situ semua headline media massa selama kepemimpinan beliau, kita nggak dapat apa yang jadi headline dari headline itu. Orang mungkin menganggap iya headline kan perlu head, perlu kepala tuh. Lainnya sih ada, tapi headnya nggak muncul itu kan. Jadi olok-olok lagi kan. Jadi saya yang mencemaskan sekaligus getir melihat beliau tidak mampu untuk menghidupkan obor pikiran sehingga semua orang bisa terperangah melihat obor itu.
SBY dikenang sebagai orang yang paling tidak orang anggap Pak SBY sebagai politisi yang punya kemampuan untuk menghukum orang, dia nggak pergunakan faktor. Kita bisa bilang ya karena ada pers yang bebas, ada justru itu. 10 tahun SBY nggak ada satupun tahanan politik. Pak Harto kita kenang sebagai orang yang otoriter, tapi kemudian orang sedikit memaafkan itu karena orang anggap bahwa justru infrastruktur pembangunan diletakkan oleh Soeharto dan orang nggak mengeluh kekurangan yang disebut 9 bahan pokok, selalu terjamin harganya tuh. Jadi memori orang pergi pada hal-hal yang bagi dia positif atau menguntungkan tuh. Analis tentu lain lihatnya, akademisi lain lihatnya tuh. Tapi ini publik, pikiran publik selalu begitu. Dia cuma melihat apa yang menguntungkan dia pada waktu itu tuh. Lalu Ibu Mega, apa legasinya Ibu Mega tuh? Selain bahwa dia memimpin PDI panjang lebar sebagai oposisi, tapi orang akan ingat bahwa Ibu Mega betul-betul ada di belakang pikiran Bung Karno. Sehingga kalau orang anggap apa Ibu Mega otentik, saya kira enggak, sebab setiap foto Ibu Mega di belakangnya ada foto Bung Karno tuh. Tapi ya udah, itu kita terima sebagai fakta sejarah. Udah, Ibu Mega pasti harus balik ke situ karena mungkin sekali ide Ibu Mega tidak bisa dikembangkan melebihi ide Bung Karno tuh. Lalu siapa lagi presiden kita tuh? Gus Dur jelas dikenang sebagai sosok yang dengan nekat dan mengambil risiko untuk mengucapkan keyakinannya itu kemajemukan pluralisme itu. Nah sekarang kesulitannya pada Pak Jokowi kan. Jadi bukan membandingkan, tapi kita mau membaca sejarah ini mau ditulis lengkap dan dengan terpaksa beberapa bagian yang tahun-tahun ini kita rasakan sebagai kekurangan dari kepemimpinan harus diucapkan mulai sekarang supaya mungkin beliau masih punya kesempatan 2 tahun ke depan untuk memperbaiki pencitraan politiknya itu. Ya itu soal-soal semacam itu, dan kita kan nggak mungkin kita tutup sejarah hanya sampai pada kepemimpinan SBY tentang demokrasi kan. Jadi saya masih berharap ada semacam keajaiban dari Jokowi dan timnya untuk menghasilkan ulang Indonesia yang berpikir gitu, menghasilkan ulang Indonesia yang berpikir.